Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Good day everyone, respect the lecturer and dear friend. My name is Novira Ekikinanti from Accounting 20A. Today I'm very pleased to present my individual presentation entitled Statistic, Mean, Median, and Mode. In this presentation, I will explain the basic concept of central tendency measure, the detailed formulas, the strength and weakness, the difference between them, and how to apply them through several case studies, both from ungroup and group data. I hope this presentation can help all of us better understand how to process and interpret data in our academic and professional life. Without further ado, let's begin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam mata kuliah statistika, yaitu mean, median, dan modus. Ketiga ukuran ini dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau measure of central tendency. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu, apa itu data dan statistika? Data adalah kumpulan informasi atau fakta yang diperoleh melalui observasi, pengukuran, survei, wawancara, atau penelitian. Data merupakan bahan baku utama dalam statistika. Tanpa data, kita akan sulit untuk mengambil keputusan yang akurat dan berdasarkan bukti. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan data sehingga menjadi informasi yang berguna bagi kita. Jenis-jenis data. Berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Contohnya, warna, jenis kelamin, pendapat, tingkat kepuasan, atau kategori. Lalu, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka dan dapat dihitung serta diukur. Contohnya, nilai ujian, umur, tinggi badan, pendapatan, dan jumlah penjualan. Berdasarkan pengelompokannya, data dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal atau ungroup data adalah data yang masih acak dan belum dikelompokkan. Lalu, data kelompok atau grup data adalah data yang sudah diurutkan dan dikelompokkan ke dalam interval kelas. Ini biasanya digunakan ketika data yang kita miliki sangat banyak. Sekarang kita masuk ke ukuran pemusatan yang pertama, yaitu mean atau yang sering disebut dengan rata-rata. Mean adalah nilai-nilai aritmatika dari sekumpulan data. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan seluruh data, lalu membaginya dengan banyaknya data. Rumus mean untuk data tunggal adalah X bar sama dengan sigma X dibagi N. Penjelasan. X bar ini melambangkan mean atau rata-rata. Sigma adalah simbol sigma yang berarti penjumlahan atau total. Sigma X artinya jumlah seluruh nilai X atau total dari semua data yang ada. Dan N adalah banyaknya data atau jumlah observasi. Jadi, rumus ini dapat diartikan sebagai rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Kelebihan mean adalah mudah dipahami dan dihitung, mempertimbangkan semua nilai data yang ada. Dan kekurangannya adalah sangat sensitif terhadap nilai ekstrim atau outlier. Hanya satu data yang sangat besar atau sangat kecil sudah dapat mengubah nilai mean secara signifikan. Selanjutnya adalah median.
Median adalah nilai tengah setelah semua data diurutkan, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Cara menghitung median. Yang pertama, data harus diurutkan terlebih dahulu. Jika jumlah data ganjil, maka median data pada posisi adalah n+1 dibagi 2. Jika jumlah data genap, maka median adalah rata-rata dari dua nilai tengah, yaitu pada posisi n/2 dan n/2 plus 1. Kelebihan median tidak terpengaruh oleh Euler atau nilai ekstrim, lebih representatif untuk data yang distribusinya tidak simetris. Dan kelemahannya adalah hanya mempertimbangkan nilai tengah, tidak menggunakan semua data. Yang terakhir adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data atau nilai dengan frekuensi tertinggi. Catatan, jika hanya ada satu nilai yang sering muncul disebut unimodal. Jika ada dua nilai dengan frekuensi tertinggi disebut bimodal. Jika lebih dari dua disebut multimodal. Jika semua nilai memiliki frekuensi yang sama, maka data tersebut tidak memiliki modus. Kelebihan modus sangat mudah ditentukan, cocok digunakan untuk data kualitatif atau kategorial seperti merek paling laris atau warna paling favorit. Kekurangannya, bisa tidak ada modus atau memiliki lebih dari satu modus. Kurang akurat jika digunakan pada data kuantitatif yang memiliki banyak variasi. Mari kita bahas studi kasus 1. Nilai ujian Dewi adalah 80, 85, 75, 90, dan 85. Ayo kita hitung min-nya. Dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N. Untuk sigma X-nya adalah 80 ditambah 85 ditambah 75 ditambah 90 ditambah 85 adalah 415. Maka X bar adalah 415 dibagi jumlah seluruh datanya yaitu 5 adalah 83. Jadi, rata-rata nilai ujian Dewi adalah 83. Lalu, urutkan data 75, 80, 85, 85, 90. Median, nilai ketiga karena ganjil, maka 85. Dan modusnya adalah nilai yang sering muncul yaitu 85 karena dia muncul sebanyak 2 kali. Studi kasus 2 yaitu data dengan Euler. Misalnya, data gaji karyawan adalah 4, 4,5, 5, 5,5, dan 30. Ini dalam juta ya. Maka min-nya adalah 49 per 5 sama dengan 9,80 juta. Dan mediannya adalah 5 juta. Kita bisa melihat bahwa min menjadi jauh lebih besar karena adanya satu karyawan dengan gaji sangat tinggi. Ini menunjukkan kelemahan min ketika ada Euler. Yang ketiga ada data kelompok. Umur mahasiswa akuntansi adalah 18 dengan frekuensi 8, 19 dengan frekuensi 20, 20 dengan frekuensi 17. Mari kita hitung min-nya. Sigma F dikali X sama dengan umur dikali frekuensi. Jadi 18 dikali 8 ditambah 19 dikali 20 ditambah 20 kali 17. Maka 144 ditambah 380 ditambah 340 sama dengan 864. X bar sama dengan 864 dibagi 45. 45 adalah jumlah frekuensi. 8 tambah 20 tambah 17. Jadi, min-nya sama dengan 19,2 tahun. Dan untuk modusnya adalah 19 tahun, karena 19 tahun ini adalah frekuensi tertinggi, yaitu 20. Dan median, posisi median berada di ke-23, karena kumulatif sampai umur 19 sudah 28, maka median berada di umur 19 tahun.
Dari ketiga kasus ini, kita bisa melihat perbedaan dan kegunaan masing-masing ukuran pemusatan data. In conclusion, mean, median, and mode are three important measures of central tendency that help us understand and summarize large set of data. Mean gives the average value, median shows the middle value, and mode tell us the most frequent value. Each has its own strength and weakness, depending on the type and distribution of the data. Through the case studies, we have seen how to calculate them and when to use each measure appropriately. Thank you very much for your attention. I hope this presentation has been useful and clear for all of us. I'm happy to receive any question or feedback. Goodbye and thank you.